wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Komisi E, fraksi PDI Perjuangan, dan seluruh tim yang menyertai. Yang kami hormati Bapak Adi Susanto selaku owner dari Toko Jadi Fashion Jember. Yang kami hormati Bapak Adi Wibowo selaku owner dari Toko Jadi Putra Jember. Yang kami hormati Bapak Lurah Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Jember dan atau yang mewakili. Segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua. Atas izinnya, pada siang hari ini, Kamis 4 November tahun 2021, kita semua dapat berkumpul di acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat Reses 3 tahun 2021, optimalisasi bantuan sosial bersih, efisien, dan tepat guna yang akan disampaikan oleh Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Komisi E, fraksi PDI Perjuangan. Dan saya Ciska Sianipar yang akan menjadi MC pada siang hari ini. Para hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Sylvie Dia. Kepada Saudari Sylvie, dimohon dapat untuk maju ke depan. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk dapat berdiri. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dapat dimulai.
berdoa selesai. Hadirin yang terhormat, sebelum kita memasuki pada acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut. Pembukaan yang telah kita lalui bersama. Sambutan-sambutan. Penyampaian materi dan ucapan terima kasih dari Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Jawa Timur, Komisi E, Fraksi PDI Perjuangan. Sesi tanya jawab. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita lewati bersama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari yang terhormat Bapak Adi Susanto, owner Toko Jadi Fashion Jember. Selamat sore semua teman-teman yang ada di sini. Yang terhormat Ibu Hari Putri Lestari, selamat datang di Toko Jadi Fashion. Suatu kebanggaan bagi kami di sini ada seorang anggota DPR di Jawa Timur yang menyempatkan untuk hadir menyapa rakyatnya yang ada di daerah, turun langsung menemui kita di sini. Terima kasih atas perhatian dan ketersediaan waktunya. Semoga acara sore ini benar-benar bisa bermanfaat, terutama untuk kita semua rakyat yang ada di bawah. Kita mengingat bahwa Ibu hari ini adalah Komisi E, di mana bidang kerjanya adalah salah satunya adalah di bagian ketenaga kerjaan. Masih banyak saya nggak paham. Nanti juga akan menjelaskan sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat acara, saya waktu dan kembalikan ke MC. Terima kasih. Untuk sambutan yang berikutnya, yang terhormat Ibu Hari Putri Lestari SHMH, waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah kita semua bisa bertemu di siang menjelang sore hari ini dalam kondisi sehat, namanya semoga jasmani dan rohani. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah, saudara ini Pak Jadi dan Pak Adi dan siapa? Ini lagi sudah menjelang tipis ini, korek gitu loh. Jadi reses ini adalah proses hari terakhir pada sesi tahun 2021. Terima kasih juga yang diperbolehkan karyawannya bertemu dengan saya pada sore hari ini. Saya kabilakan ya, mas aja sih, mbak supaya udah. Saya sendiri itu sudah nenek-nenek dipanggil mbak, lebih senang sih biar awet muda. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, saya selaku pribadi maupun selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Adi semua ya, saya mungkin tidak bisa disebut satu persatu, dan tentunya karyawan yang pada saat 2019 itu saya diizinkan masuk di markas di mall ini, berkenalan. Kalau tidak kenal mungkin nggak akan kenal dulu, sayang baru pilih kan begitu. Jadi terima kasih, saya telah terpilih dari hampir 400, jadi 386 caleg DPRD provinsi. Yang terpilih itu 11 dan saya peringkat 2 di antara 11 ini membuktikan bahwa saya meskipun orang Surabaya, asli Surabaya, tapi selaku pengurus partai, saya wakil ketua DPD Jawa Timur, dia namanya petugas ya, harus siap ditempatkan dimanapun berada. Saya buktikan saya tidak jago kandang, saya begitu. Saya orang Surabaya bisa diterima dari warga masyarakat Jember Lumajang. Itu berarti masyarakat Jember Lumajang sudah
sebagian juga sudah berpikir secara rasional. Karena ada pemilih rasional, ada pemilih irasional, tidak rasional. Kalau tidak rasional itu ada kedekatan hati atau money politik. Dan saya bersyukur telah menegakkan idealisme saya sejak saya memilih masuk partai. Niatannya adalah semata-mata ingin berbuat kebaikan untuk banyak orang. Nah, tanpa waktu saya ketemu kan saya tidak pernah memberi apa-apa nih kepada siapapun menurut saya. Paling banter kalender atau buku begitu. Ya, saya ini dewan yang termasuk murah untuk menang setingkat provinsi Jawa Timur. Karena niatan saya memang tidak melakukan money politik. Dengan harapan idealisme saya ketika saya bisa terpilih tanpa biaya besar, saya akan membuktikan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah karena percaya sama saya, sehingga saya harus membuktikan amanah atau kepercayaan itu dengan sekuat-kuatnya saya. Jadi saya alhamdulillah sampai sore ini dan selama sampai habis jabatan saya atau sepanjang hidup saya tidak mau menerima suap ataupun korupsi. Itu saya buktikan. Baik itu korupsi waktu, korupsi tenaga, apalagi korupsi uang. Bagi saya pantang. Saya membicarakan diri saya nggak mau. Saya ingin membuktikan bahwa tidak semua dewan itu politisi nakal. Itu ingin saya buktikan. Dan kedua adalah permintaan maaf saya. Maaf Adi dan keluarga semua dan mas-mas mbak-mbak, kenapa kok baru ketemu sekarang dengan itu kejadian ini? Karena saya ketika terpilih saya langsung beradaptasi kerja keras. Karena saya kan DPRD provinsi, jadi kerjanya itu melingkupi 38 kabupaten. Jember, Lumajang, Pacitan, pokoknya 38 kabupaten se-Jawa Timur. Nah, kalau reses ini adalah reses yang ke-50. 50 titik. Dihitung-hitung saya sudah kalkulasi total hampir 6.000 sejak saya terpilih. Jadi kalau sekarang ini, baru sekarang saya diingatkan sama staf saya, Bu, ya image-nya jangan seolah-olah hari ini saya baru turun reses. Di total hampir 6.000 yang sudah saya temui semenjak saya terpilih. Tetapi ketika saya belum terpilih, kenapa saya bisa terpilih? Ternyata saya total saya ketemu 12.000 orang, dapat suara 60.000. Kalau biayanya sedikit harus mau capek gitu. Intinya begitu. Ya, jadi saya mohon maaf gak bisa ketemu karena bergantian lah yang harus saya ketemu kan. Karena Jember Lumajang 52 kecamatan, sekian ribu orang, nggak mungkin saya satu persatu akan bertemu untuk ucapan terima kasih maupun permintaan maaf. Yang hadir semua yang saya muliakan di sini, saya dipercaya partai di Komisi E. Komisi E itu Kesrah, kesejahteraan rakyat. Apa itu Kesrah? Ya tadi masalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu baik yang pabrik, rumahan, pekerja migran atau TKI. Yang kedua masalah kesehatan. Yang ketiga adalah masalah kebencanaan, kepemudaan, olahraga, kependudukan, perlindungan perempuan dan anak. Apa lagi ya? Kemudian olahraga, pramukaan. Bahasanya itu komisi air mata, komisi yang air sedih-sedih yang biasanya orang nangis. Biasanya kan orang sakit itu pasti susah. Oh ya, sosial, kemiskinan, orang terlantar, lansia terlantar, orang terkena gangguan jiwa, itu kami yang komisi E yang membidangi. Jadi bekerja sama dengan gubernur dan kepala-kepala dinas terkait yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian atau mbak-mbak mas yang tuan rumah yang saya muliakan, saya ingin melaporkan bahwa selain itu saya dipercaya sebagai badan anggaran. Jadi tugasnya dewan itu 3. 1, membuat peraturan daerah bekerja sama dengan gubernur. 2, terkait dengan penganggaran. Jadi anggaran se-Jawa Timur ini anggaran untuk lansia terlantar untuk berapa, kepemudaan, olahraga, sosial yang miskin itu digambar. 3, fungsinya adalah monitor. Jadi saya kan dipilih rakyat untuk sebagai wakilnya. Jadi kalau ada kerja-kerja gubernur dan jajarannya yang tidak benar, ya kami mengkritisi. Jadi jangan misalnya, mohon maaf mungkin kadang-kadang ada
berbeda pilihan gubernur nih. Yang gubernur sekarang ini misalnya Bu Kofifa, pilihannya dulu Bu Kofifa. Saya mengkritisi, Utari ini kan dulu saya memang tidak pendukungnya Kofifa. Ketika saya mengkritisi itu jangan, loh ini kenapa masih dikritisi? Fungsi kami memang harus mengingatkan ketika ada kinerja pemerintah yang masih kurang tepat atau kurang baik atau ada yang keliru. Kita selain mengkritisi, kita memberi saran. Itu tugas-tugas kedewanan. Nah, kemudian adalah monitor. Jadi dari anggaran yang sudah disusun, misalnya nih, pemerintah provinsi itu punya penampungan lansia. Ada 8, atau BLK, Balai Latihan Kerja. Di Jembernya ada Balai Latihan Kerja. Mungkin di antara saudara-saudaranya yang perlu keterampilan tambahan, adiknya misalnya belum bekerja, bisa nanti ke BLK. Nah itu kami tugasnya adalah memonitor BLK ini berfungsi apa enggak, bagaimana pelaksanaannya, anggarannya cukup apa tidak. Itu fungsi monitoring dari DPR Provinsi Jawa Timur. Itu yang saya laporkan. Kemudian saat ini kami lagi buat salah satunya perda keperawatan, pekerja migran juga, perda ya, peraturan daerah. Tempat adalah pengembangan pesantren. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian satu lagi ini saya mensosialisasikan. Kalau di sini kita bersyukur dalam situasi pandemi, mulai hampir berapa nih, Maret ya, Maret 2020 sampai sekarang itu bulan saya di komisi E itu komisi garda terdepan ketika pandemi. Dalam arti kerjasama dengan dinas kesehatan. Bagaimana kami dengan dinas kesehatan itu kalian ya, dokternya, fasilitasnya. Yang ingin saya sampaikan, kita kesini sore ini bersyukur masih sehat dan masih bisa menghirup udara segar. Banyak keluarga kita atau teman kita yang dan tidak lupa masih diberi rezeki sama Allah dengan masih usahanya masih eksis ya kan, meskipun sempat saya ngobrol sempat terpuruk, sempat titik begini mulai merangkak-rangkak. Dan yang di sini adalah karyawan-karyawan Toko Jadi ini, menurut saya kita tetap harus mensyukuri dalam situasi apapun, karena yang mengalami terjun bebasnya ekonomi itu secara dunia. Jawa Timur malah banyak hotel-hotel yang tutup, mall, Matahari itu berapa gerai yang tutup. Jadi kita harus tetap mensyukuri ini juga atas kehendak Tuhan bahwa usaha ini masih ada dan mas-mas mbak ini masih bekerja di toko ini. Dengan segala persoalan ini ditanggung bersama, senang ditanggung bersama, susah ditanggung bersama. Ketika kita merasakan bersama, insya Allah perusahaan itu akan tumbuh. Jadi merasa ikut bertanggung jawab dan ikut memiliki perusahaan. Jadi pengusaha mengorangkan, melibatkan karyawan ini juga sebagai saudara, yang karyawan juga menganggap pengusaha adalah sebagai saudara. Yang ingin saya sampaikan begini, kalau di sini sih mudah-mudahan makmur semua, tapi kecukupan. Banyak yang menganggur. Sangat sedih saya tuh, saya di PHK tuh, saya di masalah ketenaga kerjaan berapa juta yang ter-PHK. Di Jawa Timur aja sekitar 2,5 juta yang ter-PHK. Itu yang ini. Nah, yang ingin saya sampaikan, ada yang namanya jaminan sosial. Bu Risma Menteri Sosial ya. Jadi ini masih disyukuri, masih bekerja ya. Bagaimana yang pengangguran bahkan miskin. Nah, mungkin ada tetangganya yang miskin, mungkin ada keluarganya yang miskin. Mumpung Bu Risma membuka keran, tapi saya tahu dengan tanggal 30 itu karena ada banyak yang nyerbu sehingga mendaftarkan di sistem itu agak error dan dihentikan. Ini saya sampaikan, mungkin ada keluarga yang tidak mampu, ya, tetangga yang tidak mampu, dibantulah ke kepala desa atau ke kelurahan. Kadang-kadang mereka tidak tahu harus kemana. Harusnya kan dinas sosial maupun kepala desa itu yang keliling-keliling. Tapi faktanya ya nggak tahu alasan kurang tenaga dan apa-apa. Intinya saya berharap kita bekerja sama bergotong royong. Kalau memang kita melihat ada hal-hal seperti ini, kita bantulah ikut mendaftarkan.
ini sekedar syarat, tapi kalau nggak apa-apa. Saya hanya menginfokan Kementerian Sosial itu membuka yang memang tidak mampu bisa, contohnya PKH, pernah dengar PKH kan? Nah itu dibuka kembali selama memang dulu orang kerja, dulu mampu, bisa jatuh miskin kan? Atau dulu miskin, sekarang udah nggak mampu. Ya kalau seperti itu ya ngalah lah misalnya. Itu dulu yang saya sampaikan, dan tujuan utama di sini adalah ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Kedua, saya ingin menyerap aspirasi baik itu dari pengusaha ataupun dari karyawan ada di sini. Atau mungkin ada pengunjung yang ingin bertanya, menserap aspirasi begini, bebas. Asal jangan saya punya hutang. Kalau diutang, kalau uang pribadi saya tidak terlalu banyak, karena saya gaji itu on the track. Sesuai gaji itu sepertiga saya sumbangkan kepada partai, memang harus gotong royong untuk membayar listriknya partai. Sepertiga untuk operasional dan sepertiga itu yang untuk saya gunakan sebaik-baiknya untuk keperluan pribadi. Nah, sorry kalau yang tadi yang tanda kutip dewan-dewan yang tanda kutip adalah nakal. Nah, maksud saya bebas ya, di luar topik saya soal Kesra, di daerah sana itu ada longsor atau ada apa, atau kami, saya lupa kependudukan. Saya mengingatkan lagi, coba nanti habis dari sini sampai rumah dicek ya kartu KTP-nya, kartu keluarganya atau SIM-nya itu berbeda apa enggak? Karena enggak berisi loh. Karena nanti kalau ini saya semua pokoknya kalau ada KTP-nya yang bermasalah, satu saat ada program dari pemerintah, kapan itu UMKM kan pemerintah menggelontor 2.400.000 ya, hanya karena nicknya satu huruf atau satu angka itu tidak sama, akhirnya tertolak. Intinya bantuan-bantuan pemerintah itu kadang-kadang kilat. Saya sendiri juga kadang-kadang dapat informasi cuma 3 hari seminggu. Contoh-contoh beasiswa. Jadi suatu saat saya juga akan ngomong ya, tahun depan mungkin. Sekarang sudah tidak, tahun depan ada beasiswa, saya akan info. Siapa tahu karyawan ini kami berprestasi perlu melanjutkan kuliah atau gimana lah ya. Nanti program pemerintah akan saya sampaikan. Itu saja sementara dari saya. Silakan kalau mau ada yang usul boleh, atau mau bertanya silakan. Terima kasih. Sementara dari saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan ya, di sebelah saya ini adalah salah satu wakil ketua DPC di Jember. Kenapa saya ajak? Karena penting. Meski ini saya dulu sebelum jadi dewan aja punya pengaruh atau punya peran. Nah dia wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu ya. Yang mudah-mudahan 2024 ya kan jadi dewan. Saya dorong-dorong untuk jadi DPRD tingkat Jember. Karena apa saya ajak? Nanti kalau ada persoalan-persoalan yang kita temui di sini, saya akan sinergi. Jadi ini jadi masalah muncul, ternyata ini cukup diselesaikan di DPRD atau di Kabupaten Jember. Saya biasanya kalau komunikasi sama ada orang mesti terlantar, masih ini buat bawa ke provinsi ya, supaya dia juga tahu apa yang persoalan-persoalan yang ada di iklan lewat. Jadi itu silakan mau nanti mungkin juga saya dibantu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Jember. Silakan saya buka sesi penanya. Ada yang bertanya? Terima kasih untuk sambutan dan sekalian materi dari Ibu Hari Putri Lestari. Untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Komisi E, Fraksi PDI Perjuangan, yang telah memaparkan materi tentang penyerapan aspirasi masyarakat Reses 3 tahun 2021, optimalisasi bantuan sosial, bersih, efisien, dan tepat guna. Para hadirin yang terhormat, perkenalkan, saya Devi Cita yang akan menjadi moderator
kepada 3 orang teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan pada siang hari ini. Boleh langsung acungkan tangan, sebutkan nama dan pertanyaan yang akan diajukan. Selain pertanyaan, boleh tentang usulan atau saran juga diperkenan. Terima kasih. Selamat sore Bu Hadi. Saya Indonesia Arista ingin menanyakan mengenai jaminan sosial. Semua tenaga kerja wajib mendapatkan jaminan, misalnya jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Alhamdulillah di toko ini sudah diberikan BPJS Kesehatan oleh Bu Hadi. Tapi teman seangkatan saya bekerja sebagai outsourcing dan belum mendapatkan BPJS Kesehatan dari tempat yang bekerja. Apakah seperti itu harus mengurus sendiri atau meminta perusahaan untuk mengurusnya? Kalau outsourcing yang mengurus itu perusahaan tempat dia kerja atau dari PT-nya? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan saudara Evi. Kami tunggu dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya? Terima kasih atas waktunya. Selamat sore juga untuk Ibu Hari Putri Lestari SHMH. Terima kasih Ibu sudah berbagi dengan kita semua soal kesempatan kerja. Apakah dari Komisi E ada bantuan atau program bagi teman-teman saya yang banyak dirumahkan karena pandemi? Terima kasih atas waktunya. Satu pertanyaan lagi. Ibu, saya ingin bertanya. Saya ada saudara besar mahasiswa yang merasa keberatan atas biaya kuliahan selama masa pandemi COVID-19. Selain karena biaya SPP dan termasuk biaya internet, karena kebanyakan mata kuliah harus daring atau secara Zoom. Orang tua juga ikut berdampak pandemi COVID-19 sehingga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan kuliah anak-anaknya. Karena banyak yang PKP-PK atau di-PK atau omset misalnya menurut akibat pandemi COVID-19. Apakah ada yang bisa dilakukan atau adakah kebijakan? Satu lagi pertanyaan saya buka, Mbak Isti. Selamat sore, Bu Hadi. Saya mau bertanya tentang PKH. Itu di rumah saya banyak yang dapat itu pas rumahnya masih bagus, ekonominya lancar. Terus itu yang dapat, sedangkan yang rumahnya jelek itu nggak dapat. Itu apa kerjanya sudah buka. Maksudnya Iya. atau kriteria PKH itu apa? Mungkin seperti itu yang mendapatkan PKH itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Saya coba menjawab. Nanti mungkin saya dibantu Mas Pindato ini. Tadi tentang outsourcing, bagaimana BPJS yang melalui PT ya ke outsourcing. Sebenarnya begini, kalau di dalam dunia kerja itu ada tergantung kesepakatan antara PT penyedia jasa dengan pengguna atau perusahaan yang ingin membutuhkan tenaga itu. Semua itu sebenarnya tergantung perjanjian di awal. Jadi kalau misalnya ada misalnya ini si A ya, dia kan ditampung atau sebenarnya intinya tuh bekerjanya dilihat kalau dia sudah di PT outsourcing itu, ya harusnya outsourcing itu yang soal jaminan-jaminannya. Ada perusahaan itu tinggal, pokoknya saya tinggal sekian, selesai semua ada di urusannya di PT outsourcing. Ada yang seperti itu. Ada juga perusahaan yang menanggung BPJS Kesehatan. Jadi tergantung, masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Tergantung antara perusahaan dengan PT, tentunya juga dengan karyawan, calon karyawan. Di dunia pekerjaan itu tidak bisa satu pihak yang menentukan. Jadi sekarang ini contoh yang lagi rame ya, lagi viral itu istilah magang. Pernah dengar nggak istilah magang ini? Lagi viral ini, magang 100.000
kalau mengundurkan diri didenda 500. Nah ini divisi magang ini yang harus memang dikelirkan oleh pemerintah pusat, karena masih ada, ya memang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya dinamika ekonomi, ya pasti kebutuhan istilah itu berbeda, bergerak. Hukum itu tidak bisa harga mati, pasti ada perubahan-perubahan. Intinya definisi ini yang belum fix ya, istilah magang. Ini saya contohkan. Magang itu dibayar 100, ini kalau magang itu sebenarnya kok kecil banget, nggak manusiawi. Tergantung dia magang itu, ada mahasiswa contoh, waktu saya itu pernah kerja di suatu perusahaan besar gas, saya menyebut nama, dia magang dari perguruan tinggi, tidak ada istilah gaji. Namanya magang ini kan cari pengalaman ya. Kalau dia itu dari BLK atau dari SMK, dari universitas, untuk menambah keterampilan dia belajar di perusahaan, atau itu administrasi, produksi, bahkan penjualan atau accounting gitu loh. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memberi uang, misalnya ini itu tidak ada. Kali kalau yang kebanyakan ya uang transport sama uang makan. Kalau pada lagi di perusahaan besar ya. Tapi itu kalau sifatnya sifatnya pendidikan. Tapi kalau magangnya itu ingin cari pengalaman kerja, memang berbeda. Jadi gajinya ya dia kan magang, dengan magang itu bagus 3 bulan atau 6 bulan, perusahaan yang senang bisa di statusnya ditingkatkan jadi karyawan kontrak atau coba kemudian kan tetap. Jadi kita tidak bisa kaku di dalam suatu bisnis itu. Perusahaan toko satu, perusahaan contoh pabrik gas, pabrik kayu sama pabrik kain, pabrik makanan itu beda-beda. Jadi kalau di general itu memang tidak terlalu bisa kaku, tapi hukum memang harus dipatuhi. Patuhi itu tergantung ya nanti ya. Ada yang karena pandemi ini saya juga lagi mau jadi pembicara terkait dengan bagaimana tentang upah terkait dengan pandemi. Nah, jadi yang tadi ya terjawab bahwa outsourcing kalau memang dia ada pengusaha bilang, saya taunya saya gaji sekian, itu berarti asuransi kesehatan, BPJS kesehatan yang melalui PT, bisa melalui PT, bisa melalui usaha, tergantung kesepakatan di awal. Sebenarnya karyawan harus hati-hati, calon karyawan itu harus hati-hati. Kalau memang nggak cocok dengan kebijakan calon tempat bekerjanya, misalnya ada perusahaan membuka lowongan, misalnya bagian administrasi ya, dengan fasilitas gaji sekian. Ya kalau nggak mau ya sudah sejak awal. Ini dunia keperdataan ya, dunia keperdataan itu kesepakatan. Dalam hukum Islam pun kan akad namanya, ya. Jadi seperti itu. Memang hukum harus diciptakan dalam kondisi tertentu, kondisi normal. Tadi bilang sekarang ini kan pandemi ini dalam kondisi sangat tidak normal. Saya sendiri gini, gimana harus menegakkan upah, kemudian BPJS, bla bla bla, banyak pengusaha bilang, saya ini mau tutup bu. Ya ini hanya masalah komunikasi antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal ini kalau ada outsourcing, ya tiga-tiganya ini duduk bersama, ya. Jadi kalau saya bilang ini harus kemana? Harus dilihat dari akad pertama akan bekerja itu, ya. Kemudian terkait dengan bantuan apa ya? Yang tadi itu bantuan pandemi untuk pekerja, Untuk pendidikan. Oh, bantuan pendidikan ya? Ini ada berstatus mahasiswa. Itu yang ketiga. Kalau yang bantuan untuk pekerja ya kan Kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja. Jadi gini, semenjak pandemi ini kan semua sesuatu yang mendadak bencana. Kalau bilang bencana kesehatan. Karena ada bencana alam, bencana ekonomi, ada bencana ini kalau sekarang ini pandeminya adalah bencana kesehatan plus bencana ekonomi. Ya. Nah, bagaimana pemerintah pusat, saya ini ngomong harus paralel ya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan desa. Pemerintah pusat pada waktu itu sudah menggelontor namanya prakerja, ya Mas Win, prakerja. Memang namanya keuangan negara, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ini kan terbatas. Negara kita bukan negara kaya raya secara fakta. Negara kaya kita kaya raya masih alam.
banyak yang masih disalahgunakan sehingga kita belum bisa mengelola dengan baik. Berproses. Intinya kita masih negara utang, tinggal orde baru. Kalau kita dari negara kaya raya itu sudah mengelolanya benar, sebenarnya tidak ada kemiskinan. Kembali soal pandemi. Jadi kalau misalnya waktu itu saya ingat banget karena saya juga bersinergi dengan pemerintah pusat, ada bantuan prakerja. Memang kan paket ya, mungkin misalnya waktu itu nanti dikoreksi ya Mas. Misalnya 2 juta paket, padahal yang di PHK 4 juta misalnya. Akhirnya kan apply, ya kan, mengusulkan. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Saya kan kebetulan kan bekerja sama dengan Dispenduk Provinsi. Kadang-kadang orang melamar pakai apply, pakai yang masukkan ke sistem itu, daftar online kan, terpental itu karena tidak KTP-nya nyantol bisa. Kartu apa yang kedisnaker itu juga mungkin ya Mas. Itu juga ada yang tidak tepat, antara ini dengan ini berbeda. Keterbatasan bantuan pemerintah pusat tidak bisa dinikmati semua yang membutuhkan. Intinya bergelombang gitu. Kan waktu itu di gelombang pertama, ada gelombang kedua ya Mas. Itu bantuan prakerja. Bagaimana yang waktu itu yang ter-PHK? Ada bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dulu BLT ya, bantuan langsung tunai 600.000 kali 3 ya, 600.000 kali 3. Nah data tadi ada yang tepat salah sasaran. Saya sendiri melihat itu tergantung ujung tombaknya pemerintahan adalah kepala desa. Waktu itu penyalurannya itu berdasarkan data dari kepala desa. Kepala desa datanya diserahkan ke Dinsos. Nah inilah yang kadang-kadang, maaf, masih ada, tidak semua kepala desa. Kepala desa ini kadang-kadang pilih kasih, masih ada loh ya. Kalau dia pemilihnya, saudaranya didulukan. Kalau nggak milih, kalau saudaranya, misalnya bantuannya terbatas yang ini kan gengnya itu gitu. Itu biasa, ada yang seperti itu. Banyak ya. Nah ini yang boleh kita PR kita bersama. Itu terkait dengan bantuan dari provinsi pun juga begitu. Saya akan dibanggar ataupun saya kan kerjasama dengan dinas sosial. Itu ada bantuan pangan non tunai 200.000. Oh enggak sih, bantuan 200.000 untuk 3 bulan 600.000. Dengan harapan bisa untuk beli beras atau beli apalah. Kami salurkannya itu kan nggak bisa saya ini sebagai DPR Komisi E langsung bagi si A si B, tidak bisa. Ini kan yang terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan dan data kemiskinan itu kan di Dinsos. Jadi kami yang di provinsi melalui dinas sosial, kami kawal waktu itu setornya itu tuh uangnya itu ditransfer ke dinas sosial. Ada kok karyawan yang dapat selama data karya meskipun kerja tapi kan pernah yang tadi dirumahkan atau gaji tidak penuh kan begitu kan? Ada yang gaji cuma 20% bahkan ada yang separuh, tergantung kemampuan perusahaan. Kan kemampuan perusahaan itu berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan waktu itu perusahaan kesehatan, masker, obat-obatan, wah di keuntungannya macet 300% bahkan 400%, apalagi antigen, PCR itu, wah seret gitu, masker. Tapi kalau perusahaan ya pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, blok gini, ya kan? Hotel, pariwisata yang paling ancur-ancuran. Nah, ada bantuan ininya. Kami waktu itu nyalurkan tergantung dinas. Dana dari provinsi pun terbatas. Ada jawabannya intinya. Tapi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, karena tadi sesuatu yang di luar dugaan kami, kan ini bencana jadi tidak dianggarkan sebelumnya. Ya, paham ini ya? Kalau kita pertanyaannya ada bantuan dari pemerintah, ada, cuma terbatas. Ya namanya kemampuan yang juga ini masih banyak pengelarang-pengelarang lain. Yang ketiga tentang status mahasiswa ya. Ini programnya kalau kami di provinsi itu kewenangannya adalah SMA, SMK setingkat alia ya kalau nggak salah. Jadi SMA, SMK itu kami yang mengurusi prasarananya, gurunya, bayarannya, dan itu dari provinsi. Kalau yang negeri ya, swasta ada subsidi lah. Tapi kalau untuk mahasiswa itu kewenangannya kementerian. Nanti dibantu Mas ini karena staf ahlinya dari Mas Artigo DPR RI. Jadi saya ngajak bukan sekedar ngajak ini, tapi semoga ada manfaat, harapannya ada manfaat. Nanti kalau RI biar disampaikan ke DPR RI, yang kabupaten karena di Jogja Jember, saya kan banyak tidak di Jember ya. Nanti kalau ada persoalan bisa lapor ke Mas
soal orang sakit dipersulit atau orang miskin nggak dapat. Ini meskipun belum jadi dewan, agak disegani lah sama teman-teman yang di fraksi PD Perjuangan. Jadi saya ajak, itu harus ada manfaatnya. Nah, kementerian itu ada kok ya, sudah diberikan ke kampus-kampus. Ya ini kadang-kadang nggak merata. Biaya pulsa ya Mas ya dulu kalau nggak salah. Juga sebagian ada yang dapat keringanan, nanti biar ditambah Mas Widarto. Karena tadi pandemi. Kemudian terkait dengan PKH, salah sasaran. Ya, senasional, terutama di daerah Jawa. Jadi saya lihat sendiri ketika saya kampanye, ya itu datanya kenapa? Kenapa kok salah sasaran? Bisa salah sasaran, bisa tidak. Bisa salah sasaran, bisa tidak. Kenapa? Salah sasaran itu sekarang yang dilihat sekarang mampu. Sekarang dia bisa beli sepeda motor, rumahnya direnovasi. Karena datanya, data awal PKH itu 2011 ya, 2007, jadi 14 tahun yang lalu, itu berdasarkan BPS. BPS itu ya tugasnya sedikit, nanti bisa ditambah sama Mas Widarto, bisa datanya asal-asalan karena yang datangin mungkin nggak ada, bisa jadi informasinya datanya keliru, pokoknya banyak soal. Bisa jadi Mbak, dulu itu miskin 11 tahun yang lalu mungkin ya, orang masa miskin terus. Maka ada juga yang enggak lah, ada dulu mampu loh rumahnya, tapi begitu kecelakaan atau TBK atau rumahnya kebakar jatuh miskin kan. Jadi enggak selama roda itu selalu bergerak, ya tergantung kan musibah apa tidak kan. Nah makanya harusnya pemerintah terdepan, yaitu dalam hal ini adalah kepala desa, kelurahan ini harus rajin keliling, jangan banyak duduk di kantor atau datang acara undangan-undangan. Mestinya seminggu sekali, kayak 2 minggu sekali, tanya kayak panggil sebulan sekali RT RW, siapa tuh ada miskin mendadak gitu. Bisa miskin mendadak, bisa. Kalau dia misalnya orang tuanya punya utang sakit kan dia anaknya berkorban kan, bisa jadi apa yang tidak bisa terjadi. Nah, jadi pendataan itu penting. Nah sekarang Bu Risma yang kemarin marah-marah juga di Jember itu karena keteguhan. Ya karena di sosnya dan ini tidak ada, maksudnya data berbeda-beda. Nah kami kebetulan kan Bu Risma ini dari PD Perjuangan, jadi dengan kami yang ada di Jawa Timur, seperti saya dan di Jember dan seluruh di Jawa Timur, koordinasi mendata ulang, membantu. Harusnya itu pemerintah sampai level bawah ya, karena ya anggap aja pemerintah itu terbatas jumlahnya, makanya kami membentuk relawan atau pasukan kami yang ada di ranting-ranting, kami libatkan untuk seperti tadi saya sampaikan, juga nanti kalau nemu ada orang miskin yang belum, kita bantu ya menginformasikan. Tujuannya itu ya. Dan itu bisa akan diperbaiki. Yang double ganda nggak boleh, yang sudah dapat bantuan ini nggak boleh. Nah intinya pemerintah membuka peluang kepada yang belum mendapatkan haknya. Itu saja dari saya mungkin, atau mau ditambahin dulu sama Mas Widarto yang belum terjawab. Terima kasih. Saya menambahkan saja yang sudah dijelaskan banyak hal tentang pertanyaan kawan-kawan. Jadi saya menyebutnya Mbak Hari Putri karena beliau senior saya, senior baik dari organisasi, kepartean dan lain sebagainya. Yang pertama soal jaminan kesehatan, jaminan sosial tepatnya, karena ada dua, ada jaminan ketenagakerjaan, ada jaminan kesehatan. Untuk jaminan ketenagakerjaan saya sudah dijelaskan Mbak Hari Putri, saya ingin menjelaskan jaminan kesehatan saja. Jadi di jaminan kesehatan ini prinsipnya pokoknya kalau ada warga yang tidak mampu terus kemudian sakit, jangan sampai diterlantarkan atau bahkan ditahan, tidak bisa keluar dari rumah sakit. Sudah minta tolong ke PDI Perjuangan, kantor kami di Baratan sana, yang DPC ya, dekatnya Pom Baratan, insya Allah pasti kita bantu. Kenapa? Karena sejak awal sudah kami kawal. Contoh, hari-hari ini sedang pembahasan APBD 2022. Awalnya belum begitu dianggarkan dengan cukup soal kapitasi atau dana klaim BPJS Kesehatan. Untuk yang tidak punya kartu BPJS, ya ini saya bicara, kalau yang sudah punya kartu kan pasti yang akan mengalami klaimnya nanti BPJS Kesehatan. Untuk yang belum, ini sudah kita kawal melalui fraksi kita,
ada tambahan anggaran 57 miliar untuk dana kapitasi di 2022. Sekali lagi kita kawal melalui fraksi kita juga, agar kalau ada orang sakit di tahun 2022 warga Jember yang orang nggak mampu, kemudian dia belum punya kartu BPJS, sekali lagi tidak perlu sampai ditahan, tidak perlu sampai nyunsewu. Bahkan ada yang meninggal tapi tidak bisa keluar dari rumah sakit gara-gara belum menyelesaikan tanggungannya di rumah sakit. Minta tolong pada kami, ada tim sendiri dari PDI Perjuangan yang mengadvokasi, ya tetap diurus administrasinya dari SPM. SPM itu pengantarnya RW desa, nanti dibawa ke Dinsos, baru kemudian diurus ke rumah sakit. Nanti dikawal oleh teman-teman kita. Ya, SPM ini di desa pasti sudah tahu. Terus nek wong desa biasanya surat keterangan tidak mampu gitu. Ya, nanti ke desa minta SPM pasti sudah tahu. Begitu mau masuk Dinsos jenengan kan kesulitan. Itu biar dikawal oleh teman-teman PDI Perjuangan, gitu ya. Nanti bisa minta kontaknya juga teman-teman kami yang biasa begitu. Itu satu, soal jaminan kesehatan. Dan itu kita kawal dari atas. Artinya dari penganggarannya kita kawal, bukan tiba-tiba saja. Tapi dari proses dianggarkan agar ada duitnya, itu kita kawal. Yang kedua, soal tenaga kerja ya. Tenaga kerja di masa pandemi gitu. Ada banyak sebetulnya program pemerintah. Kita tahu juga kemarin ada subsidi untuk tenaga kerja yang punya, tapi sayangnya ya pemerintah kan memverifikasinya sulit ya. Maka verifikasi yang paling sederhana yang punya jaminan ketenaga kerjaan. Ya kan ada itu yang di bawah 3 juta ke bawah, dia punya kartu BPJS tenaga kerjaan dapat subsidi. Saya lupa besarannya berapa, teman-teman pasti lebih tahu, 1 juta atau berapa ya. Nah itu dapat gitu. Tapi sekali lagi memang ya itu tadi ada problem, syaratnya harus punya kartu BPJS tenaga kerjaan. Nah itu yang harus memang diikuti, karena pemerintah kalau tidak begitu kan nanti juga tidak tahu orang ini kerja di mana dan sebagainya. Maka verifikasi paling mudah ya dari BPJS tenaga kerjaan. Selanjutnya untuk yang bagaimana untuk mahasiswa yang sedang kuliah kena pandemi, kuliahnya di rumah, pakai internet, pakai lain sebagainya. Ya, intinya butuh biaya tambahan. Pemerintah ini sebetulnya saya pikir luar biasa. Saya sampai membayangkan kemarin begini. Sebegitu banyaknya beasiswa untuk mahasiswa. Meskipun biaya kuliah sekarang memang luar biasa mahal. Saya kaget juga ketika dikabari di UNED itu kelas terendah saja UKT-nya itu sudah sampai 7 juta, 6 juta. Padahal 2001 yang lalu saya kuliah itu SPP-nya 6 bulan sekali 360.000. Wah ternyata sudah luar biasa kenaikannya. Tapi begitu saya tahu jumlah beasiswa yang masuk ke Jember itu juga luar biasa banyak. Contoh tidak usah bicara yang lain, kami melalui DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Mas Arief Wibowo kemarin membawa KIP kuliah yang sudah keluar SK-nya 200, yang sedang dalam proses input lebih dari 100 orang, artinya hampir 300 lebih mahasiswa mendapatkan KIP kuliah, kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang nilainya kalau tidak salah 1 tahun 4,5 juta itu dari pemerintah pusat. Itu baru yang dibawa oleh anggota DPR kami. Apalagi kalau yang lain-lain. Belum lagi yang dari kabupaten, itu ada beasiswa untuk mahasiswa. Bahwa kemudian ada persoalan, ini saya terbuka saja ya, minta tolong juga dibantu kalau kami mengkritisi pemerintah kabupaten itu bukan kok kami tidak suka, terutama saya yang sering jadi juru bicaranya partai, tapi agar Jember lebih baik. Contoh, ini masih kontroversi ya, soal beasiswa untuk mahasiswa. Beasiswa untuk mahasiswa Jember yang kuliah melalui Pemkab itu ya, yang dulu sempat ada banyak, terus kemudian lenyap, terus ini mulai muncul lagi begitu. Nah, ini sedang polemik, apakah bisa dieksekusi atau tidak? Teman-teman fraksi juga diskusi dengan saya. Saya sampaikan kalau itu di APBD murni, pasti bisa. Tapi kalau kemudian ada upaya penambahan di PAPBD kemarin, itu tidak bisa. Kenapa? PAPBD yang dibahas kemarin itu muspro, hangus. Kenapa? Telat. Dan itu sudah kami ingatkan. Saya bagian yang paling cerewet mengingatkan, ini sudah waktunya diserahkan ke APBD sebagai APBD. Ini sudah waktunya dibahas. Ternyata betul terlambat. Begitu terlambat, dianulir sama gubernur. Jadi kita balik lagi seperti zaman Bu Faidah dulu pakai perkada. Kalau pakai perkada hanya untuk urusan-urusan yang rutin.
Jadi yang pembangunan yang baru tidak bisa. Untuk perubahan APBD hanya beberapa bulan. Untuk 2022 insya Allah aman karena sudah mulai dibahas. 30 November nanti harus sudah tiba. Jadi itu ya, kalau yang mahasiswa ada. Tapi lagi-lagi memang ada aturannya. Contoh KIP kuliah itu masuknya didaftarkannya harus semester awal. Bu, tadi yang tanya ibu saya. Jadi kalau sudah semester 4 masih mau minta KIP, daftarkan KIP kuliah, sulit. Jadi kalau mau daftarkan KIP kuliah, apalagi minta tolong kami, monggo, asalkan kampusnya mau, tetapi harus awal, masih semester 1 begitu. Masih baru mau kuliah, baru masuk kuliah, langsung sudah didaftarkan KIP kuliah. Kalau tidak salah teman-teman itu sekitar 4,5 juta tiap tahun. Dan kalau dengan kami tidak ada urusannya apa-apa, ya pokoknya ini dibantu agar bisa berpendidikan dengan baik. Termasuk yang SD SMP kami juga mengusulkan ke pusat untuk program Indonesia Pintar. Tahun ini 3.000-an siswa yang dibawa oleh anggota DPR RI kami Pak Ari Wibowo yang dapat PIP untuk yang SD sampai SMA ya, PIP itu 3.000-an siswa yang mendapat di tahun ini sudah mulai cair minggu-minggu ini. Kalau SD 450.000, SMP 750, SMA 1 juta. Itu untuk yang siswa, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir soal PKH. Soal PKH, soal data ini problem yang terus terjadi, Bu. Ya, dan tadi sudah dijelaskan. Tapi saya tidak ingin menjelaskan spesifik PKH. Saya ingin bicara soal data yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, utamanya dari Kementerian Sosial. Karena tidak hanya PKH, Bu. Ada yang digesek tiap bulan dapat beras, buah, dan daging, kadang-kadang telur itu ya, namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Geseknya di e-warung atau agen-agennya bank. Dari toko yang jadi agennya bank digesek, maka nilainya 200.000, keluarnya nanti harus dicairkan di situ jadi beras dan lain sebagainya itu. Pemerintah itu ngurusi rakyatnya sampai karbohidratnya diurus, makanya dapat beras. Proteinnya diurus, makanya dapat daging atau telur. Terus kemudian sayuran, buah, vitaminnya diurus, makanya ada buah juga. Sampai segitu sebenarnya. Bahwa kemudian persoalannya di bawah, ada data yang tidak tepat sasaran, ada yang seharusnya dapat masih belum mendapatkan bantuan, itulah tantangannya. Dan sekali lagi, kami tidak diam. Kami pelototi betul, kami lihat betul persoalannya apa. Satu, sebetulnya Kementerian Sosial sudah membuatkan aplikasi untuk mendata mbak-mbak dan ibu-ibu. Apa itu? Namanya SIG-NG. Itu kayak GoFood apa? Aplikasi Gojek gitu ya. Tapi ini punyanya Kementerian Sosial. Itu disebarkan ke desa-desa. Harusnya di setiap desa sudah ada operator untuk memperbaiki data di SIG-NG. Tapi kami lihat di 2021 anggarannya untuk pendataan fakir miskin di Jember ini minim sekali. Hanya 200 sekian juta. Padahal desa dan kelurahannya ada 248, maka ketemunya per desa tidak sampai 1 juta. Maka ya, sampai bisa lihat, bisa kira-kira sendiri lah. Uang dikon memperbaiki data sak desa, anggarannya tidak sampai 1 juta. Ya pasti tidak serius. Nah, di tahun ini, di tahun depan maksudnya, APBD yang ini sudah kita kawal juga, sudah lebih dari 1 miliar. 1,2 miliar, 1 miliar 258 juta. Kalau tidak salah, ada di data saya. Maka harapannya ke depan pendataannya sudah semakin bagus. Kenapa? Ada anggaran untuk pendataannya. Nah, misalnya anggaran ini ternyata pendataannya masih tetap tidak bagus, ya berarti ada yang salah. Ada yang tidak serius. Nah, data itu setelah dimasukkan di aplikasi itu tadi, di SIG-NG namanya, nanti di Dinas Sosial di-download, diambil dari komputernya. Kemudian dimintakan tanda tangan ke bupati, diunggah lagi di DTKS namanya, data terpadu kesejahteraan sosial punyanya Kemensos. Itulah nanti yang akan dipilah-pilah Bapak Ibu. Dipilah-pilah apa? Oh, ini ada syarat untuk PKH, dapat PKH. Ini tidak ada syarat untuk PKH, tapi layak dapat BPNT tadi itu, dapat itu. Oh, ini tidak layak PKH, tidak layak BPNT, dapat KIS, dapatlah KIS. Tapi semuanya diambil dari DTKS. Jadi kalau orang tidak mampunya kayak apapun, kalau tidak ada di DTKS, jangan berharap dapat bantuan pemerintah. Maka penting, saya minta tolong juga, kalau ada tetangganya jenengan yang betul-betul tidak mampu, kondisinya mengenaskan, kok belum pernah dapat bantuan apapun, lapor ke desa.
Laporin piye Mas? Lapornya bilang tolong nama ini, data ini, bawa fotokopi KK, KTP, syukur-syukur rumahnya difoto, masukkan di SIG. Tulisannya SIG strip MG. Ya, SIG. Ada, sampai cari di Google pun ada. Suruh masukkan di sana, tapi yang punya passwordnya hanya operatornya. Kita ada, bisa kita suruh masukkan. Nah, dari situlah kemudian ada harapan orang ini nanti untuk masuk di DTKS. Kalau sudah masuk di DTKS, ada harapan untuk dapat bantuan. Selama belum masuk di situ, sudah meskipun kita berepes milih ketika lihat situasi rumahnya, ya tidak bisa. Itu karena negara kan tidak mungkin ngapalnya satu-satu warganya, ngambilnya dari situ. Gitu ya. Jadi sayangnya sekali lagi kemarin saya cerita mulai 2002 sampai 2020 itu data di Jember ini yang digunakan data 2015. Maka tidak usah heran kalau ada yang rumahnya tingkat bermobil masih dapat, ada orang yang sudah meninggal masih dapat, karena itu data 2015, Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Baru kemarin di awal 2021 sudah mulai diperbaiki. Sampai sekarang ini mulai diperbaiki terus data itu. Semoga semakin baik ke depan. Tapi kalau jenengan cerita yang turun awal 2021, turun 2020, ya itu kan data 2015. Maka orang yang sudah meninggal, orang yang kaya dan sebagainya masih dapat. Sebaliknya banyak orang yang tidak mampu, kondisinya mengenaskan tapi belum dapat. Begitu ya, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Nanti masih bisa jawab lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hari Putri Lestari dan Bapak Windarto atas jawabannya. Kepada saudara Mbak Ami, Mbak Rizky, Mbak Evi, dan Mas Rizal, apakah sudah jelas atau ada lagi yang mau ditanyakan? Sedikit rangkuman dari pemaparan materi. Yang pertama, karyawan atau calon karyawan harus aktif dan pandai melihat syarat-syarat kerja sebelum bekerja. Jadi tentang jaminan sosial jelas. Yang kedua, apabila ada saudara atau tetangga yang butuh bantuan, boleh langsung ke kelurahan atau kepala desa untuk data diserahkan ke dinas sosial dan diusahakan untuk mendapat bantuan. Komisi E mencakup soal kesehatan, tenaga kerja, dan hal-hal yang terkait tentang sosial atau masyarakat. Reses kali ini adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk dapat diajukan ke pemerintah. Jadi teman-teman, kertas yang diberikan boleh diisi dan nanti dapat dikumpulkan karena waktu sudah terbatas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hari Putri Lestari, SHMH, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, Komisi E, Fraksi PDI Perjuangan, dan Bapak Windarto atas pemaparan materi dan jawaban atas semua pertanyaan yang telah diajukan. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Demikian sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih. Pada intinya, ini acara reses itu menyerap aspirasi. Tadi kan terbatas waktunya, silakan diisi. Nanti kami tim saya itu akan merangkum. Kan pasti beda-beda nih, ada yang begini. Nanti jangan khawatir, nanti kami akan berkoordinasi. Oh ini misalnya cukup diselesaikan di tingkat Jember. Ya saya berkoordinasi dengan Mas Windarto, nanti Mas Windarto dengan anggota fraksi. Demikian pula kalau RI itu kami sampaikan juga melalui RI. Jadi sesuai dengan kewenangannya. Ya bebas, nanti bukan berarti tidak ditindaklanjuti, kami akan berusaha untuk ditindaklanjuti. Berikutnya saya ucapkan terima kasih ke Adi, ke Mumpung ya, sudah diberi kesempatan. Ini pertama kali saya di tempat publik, biasanya di tengah sawah. Ini variasi buat saya dan mencerminkan bahwa saya berusaha untuk semua lingkungan bisa kami serap. Kedua, yang ini adalah hari ini ulang tahunnya Ko Adi. Ulang tahun Ko Adi. Nggak ini loh, nggak janjian loh ini. Nggak janjian loh ya. Saya ketemu ya kebetulan gitu loh. Karena
rencana reses itu tanggal 5 itu besok. Tetapi karena saya besok itu jadi narasumber di kebencanaan, jadi persiapan menghadapi bencana laninan, saya harus kembali ke Surabaya. Maksudnya sudah dijadwalkan, diajukan tanggal 4. Maka bila kebetulan hari ini ulang tahunnya Pak Adi, semoga selalu sehat, panjang umur, dan usahanya semakin sukses. Ya, suksesnya di Pak Adi kan suksesnya di karyawan juga selalu berkelanjutan, dan tentunya suksesnya bangsa, karena bangsa ini makmur itu ketika ada perusahaan-perusahaan yang bangkit begitu ya. Oke, sementara semoga sukses kalau ke Adi. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Hari Putri Lestari dan Bapak Windarto atas semua jawaban yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan bantuan dari Ibu Hari Putri Lestari SHMH kepada Persatuan Guru Tidak Tetap berupa laptop kepada Bapak Ilham, dimohon dapat maju ke depan. Saya ini kalau menurut uang pribadi itu saya sisihkan sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau bantuan yang puluhan juta, ratusan juta itu saya melalui dana hibah. Kali ini saya ingin menyerahkan ya hasil kerja kunker-kunker itu saya sisihkan, saya berikan kepada organisasi-organisasi yang sangat aktif untuk mendampingi. Kalau Mas Ilham ini sejak 2019 saya kenal, dia itu sangat aktif, sangat vokal, memperjuangkan guru ya. Jadi saya tidak bisa memberi banyak-banyak, satu laptop ini sebagai simbol kepedulian saya terhadap perjuangan guru gitu. Silakan. Untuk organisasi pergerakan gitu ya, guru tidak tetap. Makanya hasil ini perjuang guru lah, dia yang memperjuangkan nasib guru tidak tetap, itu gajinya berkerket di bawah lah, jauh dari sejahtera. Ini yang salah satunya Mas Ilham terkenal kalau di media di Jember ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Ya, terima kasih. Terus tadi yang bertanya saya kasih souvenir Kepada Mbak Rizky, Mbak Evi, Mas Rizal, dan Mbak Ani dimohon maju ke depan untuk mendapatkan hadiah dari kedua ibu atas souvenir. Tidak terasa, kita sudah hampir sampai pada penghujung acara di siang hari ini. Untuk doa penutup akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Irfan. Kepada Saudara Muhammad Irfan, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Mohon izin saya untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya karena rahmat, izin dan nikmat daripadamu lah acara penyerapan aspirasi masyarakat reses 3 tahun 2021 optimalisasi bantuan sosial bersih
efisien, dan tepat guna yang disampaikan oleh Ibu Hari Putri Lestari SH MH. Siang hari ini boleh berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Kami memanjatkan syukur dan terima kasih kepadamu sekaligus menutup acara pada siang hari ini. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat menjadi bekal pengetahuan dan dapat mengamalkannya dalam setiap saat di kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami ke depan. Kiranya Allah jauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Muhammad Irfan. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hari Putri Lestari SHMH, Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Komisi E, dan serta semua tim dari fraksi PDI Perjuangan atas kesempatannya boleh berbagi, dan juga kepada Bapak Windarto. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin dan semua teman-teman atas perhatiannya selama acara berlangsung. Tes, terima kasih ya buat semua teman-teman. Ini surprise banget, saya dikasih tim lilin sama Bunda Dewan. Terima kasih Pak Windarto, Bu Tari. Semoga sukses semua, diberi kesehatan, panjang umur, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Buat semua ya. Balik banyak. Oke, nggak bumbung. Buat siapa? Ayo. Oke, tadi kan saya ulang tahun. Hari ini tanggal berapa? 4 November. Saya tanggal berapa? Oke, ini tanggal ulang tahun saya. Sekarang saya minta diem ya, ngaku dulu ya. Hari itu baru ngomong mungkin dari sini. Saya tanya kapan
bulan dan tahun berdirinya JDBC. Sudah dapat. Yang belum dapat. Torik. Dapat masih sini. Ayo. Ayo. Ya. 哦呀，这是。 tahu salah ya. Tanggal berapa? 2016. Iya, 26 Maret 2016. Iya. Ya, saya tanya lagi. Ngajong lagi ya, saya jawab dulu ya. Ibu Hari Putri dari komisi apa? Tiga aja tinggal apa? Tiga aja. Pendidikan. Mau tanya, tadi Bapak yang ikut menyampaikan jawaban siapa namanya? Ayo, sudah dapat ya? Sudah dapat. Satu lagi deh tentang ini ya. Acung dulu jangan sebelum jawab. Di mana di Jember ini kantor pusatnya teknologi? Jawabnya di daerah mana? Ya. Daerah-daerah. Terima kasih Ibu Hari Putri Lestari. Boleh tepuk tangannya dong untuk kita semua. Yeay, terima kasih Bu. Hai, hari ini untuk Hari Putri Lestari datang ke Jember dan untuk kami untuk JDBC. Saya sebagai rakyat biasa, saya merasa bangga memiliki wakil rakyat yang duduk di DPRD tingkat provinsi Jawa Timur yang seperti itu. Saya merasa bangga kenapa? Karena saya melihat sendiri dengan mata sendiri bahwa wakil rakyat turun ke bawah, menyapa rakyatnya, mendengarkan keluhan, dan menyerap aspirasi itu sangat luar biasa bagi saya. Baru kali ini ada wakil rakyat yang apa harapannya? Terutama sektor usaha. Di sektor usaha kami bisa memberikan yang terbaik untuk para pengusaha, terutama melaksanakan di bidang PPKN. Oh ya, para pengusaha pasti paling terdampak karena PPKN. PPKN memikirkan dengan matang dan bijak agar pengusaha bisa bertahan, bisa beri makan karyawannya, dan paling utama publik dan perusahaan akhirnya mampu bertahan eksis tidak kolaps.